Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin. Saya guru SMP Negeri 1 Atap 1 Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain itu, saya merupakan seorang mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Syiah Kuala. Hari ini akan melaksanakan video praktek pembelajaran atau pair teaching yang terdiri dari rangkaian RPP, media pembelajaran, dan LKPD. Rangkaian ini kami laksanakan dalam video pembelajaran bersama teman-teman kami sendiri, guru pamong, dan dosen pembimbing. Berikut ini adalah video pair teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya harapkan anak-anak semua juga sehat semua ya. Karena sekarang musim pandemi, ya kan? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, jangan lupa kalau keluar ya pakai masker, begitu ya. Nah, Baik, Bu. pakai hand sanitizer. Ya, sebisanya kita mencegah untuk itu. Nah, sebelum kita mulai, saya cek dulu. Absen dulu ya, mulai dari yang pertama. Reda Fikri, ada? Hadir, Bu. Nah, Gede Budiawan. Hadir, Bu. Topan Sofyan. Hadir, Bu. Yen. Hadir Bu. Tulis Andawiyah. Hadir Bu. Cipto. Hadir, Bu. Oh ya, Hadir. alhamdulillah sudah hadir semua ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama yang kita anut. Mungkin salah satu dari kalian bisa membimbing untuk berdoa. Mari sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah henti. Kira-kira untuk kesiapan hari ini sudah siap semua ya untuk belajar? Sudah Bu. Nah, sudah siap. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih ya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti kita harus cinta tanah air. Ya. Rasa nasionalisme kita juga harus bagus terhadap cinta tanah air kita. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait norma dan keadilan. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu. Pernahkah kalian mendengar ibu ketika menasihati anak-anaknya ketika makan? Nak, kalau sedang makan, tidak boleh sambil bicara. Sebelum makan harus cuci tangan dulu. Tidak boleh makan sambil berdiri. Pernah apa tidak? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira kenapa kok seperti itu? Karena tidak sopan, Bu. Oh, tidak sopan. Kemudian ketika di jalan raya, ketika mau nyebrang, kalian harus lewat zebra cross. Kemudian ketika berjalan, harus lewat sebelah kiri. Ya begitu? Ya Bu. Ya, Bu. Kenapa kok seperti itu? Coba, Karena Gede. kalau Harus sesuai Patuh dengan pada peraturan. Bu. Oh, patuh terhadap aturan. Berarti itulah yang dinamakan ketika kita menerapkan norma atau aturan. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian IPK-nya mendeskripsikan pengertian norma. Yang kedua, 3.2.2 mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajaran kita, peserta didik bisa berperilaku beriman, syukur, jujur, disiplin, dan mampu mendeskripsikan dan menyajikan hasil telaah atau deskripsi pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira siapa yang bisa mengartikan apa itu norma? Siapa yang bisa mungkin? Gede? Ya, Bu. Apa Norma
Norma itu mungkin adalah aturan atau pedoman hidup, Bu, dalam suatu masyarakat, Bu. Ya, norma peraturan hidup di dalam masyarakat. Saya tanya lagi, norma ada berapa? Itu Vien. Coba Vien kamu jelaskan. Ada 4. Satu. Saya, Bu, norma kesopanan 1, Bu. Oh, norma kesopanan. Kemudian Ketuhanan. 2 norma Norma kesusilaan, Bu. kesusilaan. Yang ketiga, Norma agama, Bu. norma agama. Yang keempat, Norma hukum, Bu. norma hukum. Coba sebelum kita masuk ke kelompok, saya tanya dulu tentang norma agama. Satu kelas itu ada yang agamanya berbeda? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ian, Bu. Saya berbeda, Bu. Ya pun beda, Bu. Berbeda, Fikri juga berbeda. Nah, coba saya minta salah satu dari Fikri dulu. Agamanya apa, Fikri? Agama Islam, Bu. Agama Islam. Nah, agama Islam itu termasuk norma agama ya. Kalau di dalam norma agama kira-kira peraturannya apa yang harus kita taati? Tidak boleh mencuri, Bu. Tidak boleh mencuri. Berarti itu melanggar norma ya. Iya, Kemudian apa Bu. lagi? Menghina agama lain, Bu. Iya. Nah, norma agama berasal dari mana? Dari Tuhan, Bu. Iya. Bagus. Nilai plus untuk siapa tadi? Reda, Fikri. Kemudian yang berbeda agama tadi siapa? Vien apa Gede? Saya, Bu, beda agama, Bu. Ya, coba Gede kamu jelaskan biar teman-teman yang lain yang tidak seagama tahu. Kalau agama yang kamu anut agama apa? Saya agama Hindu, Bu. Agama Hindu. Kalau pelanggaran di agama Hindu itu apa? Ya, hampir sama, Bu, sama agama yang lain sebenarnya, Bu. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, itu, Bu. Pokoknya yang merugikan orang lain lah intinya, Bu. Kalau merugikan orang berarti hampir sama ya. Tapi kalau ibadahnya bagaimana? Iya, Bu. Kalau ibadahnya? Ibadahnya kalau di Hindu itu biasanya 3 kali, Bu, sehari, Bu. Oh, 3 kali. Disebutnya. Ya, silahkan disebutkan apa saja. Ya, Bu, biasanya disebut kalau di Hindu itu namanya Trisandhya, Bu. Pagi jam 6, kemudian jam 12 sama jam 6 sore, Bu. Oh, jam 6, jam 12, jam 6 sore. Hari ini apa Gede sudah melakukan ibadah? Sudah, Ibu. Tadi udah. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin teman-teman bisa mengerti perbedaan antara agama yang norma agama itu kan berasal dari sama-sama dari Tuhan ya kan. Tapi kan di sini ada perbedaan karena agama kita itu beda, ada yang Islam, ada yang Hindu karena di Indonesia merupakan agamanya diakui karena beraneka ragam. Seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang saya bentuk kelompok dulu. Kelompok pertama, di sini yang berbeda saya anggap. Yang satu itu Reda Fikri, kelompok 1, Vien, Ya, Bu. kemudian sama Tepto. Untuk kelompok 2 yaitu Sulis, Gede, sama Topan. Nah, tadi LKPD-nya Ya, Bu. saya share ya. Bisa dilihat di situ. Ya, Bu, sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Ini kira-kira gambar apa saja? Ini terkait gambar norma tadi ya. Keempat-empatnya. Ini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini gambar apa terkait norma. Kemudian kalian amati gambar berikut ini. Silahkan diamati, kemudian dianalisislah kira-kira apa yang pengen kamu ketahui dari gambar tersebut. Di LKPD juga sudah ada ya tadi. Silahkan membentuk kelompok masing-masing, didiskusikan.
Kira-kira apa saja yang pengen kalian ketahui dari gambar tersebut? Sudah membentuk kelompok? Halo anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1 apa sudah punya pertanyaan? Saya tutup dulu ini ya. Dari kelompok 1, Bu. Ya, dari kelompok 1 silahkan. Dari kelompok 1, Bu. Bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh masyarakat, Bu? Ya, bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian yang kelompok 2. Ya, Bu. Dari gambar itu, Bu, ya? Iya, dari gambar itu. Ya, Bu. Kalau dari gambar itu, kenapa peristiwa itu bisa terjadi, Bu? Dari gambar itu gambar apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Oh, begitu. Oke ya, disimpan dulu pertanyaannya. Kalian cari terkait gambar tersebut di buku siswa. Mungkin bisa melalui internet atau lain-lain. Terkait pertanyaan-pertanyaan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi mulai dari sekarang. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan berdiskusi. Diajak teman-temannya untuk berdiskusi. Jangan sampai ada yang tidak ikut. Harus aktif ya, biar nilainya bagus. Ibu, Pian, gimana Pian? Gede mau presentasi, Bu. Oh, Gede sudah mau presentasi. Untuk yang kelompok 2 sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tulis gimana? Lagi keluar. Oh, mungkin ke toilet dulu ya. Sulis ke toilet, Bu. Kebelet katanya, Bu. Nah, seharusnya sebelum ke toilet. Nggak ada minta izin ya, Bu, ya? Iya, itu namanya apa? Itu melanggar norma, Bu. Nggak minta izin dulu. Ya, norma apa? Norma kesopanan, Bu. Oke, bisa dimulai presentasi dulu. Bu. Dari kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1, Bu, siap, Bu. Bu, Gede udah dari tadi mau presentasi. Oh iya, ya, Gede silakan. udah siap, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu. Jadi dari yang kami diskusikan tadi, Bu, jadi peristiwa itu bisa terjadi karena mungkin anak-anak itu tidak mengikuti norma-norma yang ada, Bu. Dan mereka mungkin merasa senang dan merasa bisa melakukannya, jadi sehingga mereka melanggar beberapa norma, Bu. Bisa dilihat itu mereka bawa motor tanpa pakai helm, Bu, melanggar norma hukum. Kemudian coret-coret di jalan, Bu. Coret pakaian, jadi norma kesopanannya nggak ada, Bu, gitu, Bu. Baik, Bu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, bagaimana caranya agar norma dipatuhi oleh masyarakat, gitu, Bu, ya. Tentunya dengan adanya norma, kita bisa hidup dengan tertib, Bu, tidak mengganggu orang lain. Kemudian kalau dari kasus yang Ibu tampilkan tadi, anak-anak sedang merayakan kelulusannya, dan itu salah satu contoh yang melanggar terhadap aturan, Bu. Nah, atau norma. Jadi di dalam aturan itu ada juga hak orang lain. Maksudnya di sini ya dia dengan berkompoi-kompoi seperti itu, orang-orang yang jalan atau pejalan kaki bisa salah-salah kena tabrak nanti, Bu. Nah, jadi dalam penerapan norma ini sangat diperlukan sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Anak-anak, kita simpulkan kalau begitu dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yang kalian lihat, itu tadi adalah mengenai norma atau aturan, yang di situ bahwa norma adalah merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan negara. Jadi kita wajib patuh terhadap norma. Sedangkan tadi macam-macam norma sudah paham ya. Tadi Ibu sudah mengirimkan di LKPD juga untuk tes pengetahuan. Setelah apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada beberapa pertanyaan di situ, tidak banyak ya, 4 atau 5 terkait
norma dan macam-macamnya, masih tetap itu. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Udah siap, Bu. Boleh kumpul, Bu. Ya, silahkan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Sudah beres, Bu. Saya akhiri ya, bisa diakhiri? Iya, Bu. Bisa, Udah Bu. Nah, sekian dari Baik, Bu. saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.